Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan serta kekuatan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan Kebidanan Prodi D4, NIM PO 714211171029. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang kebutuhan dasar ibu hamil selama masa pandemi COVID-19. Penyuluhan ini guna memenuhi tugas praktik saya, yaitu praktik klinik, komunikasi, dan konseling dalam kebidanan. Adapun tujuan penyuluhan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu teman-teman, khususnya ibu hamil, dapat mengetahui apa-apa saja kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehamilan selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, teman-teman, khususnya ibu hamil, dapat mengetahui bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar ibu hamil selama masa pandemi COVID-19 ini. Apa itu kebutuhan dasar ibu hamil? Nah, kebutuhan dasar ibu hamil adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh ibu hamil selama masa kehamilannya, mulai dari trimester 1, 2, 3 hingga menjelang persalinannya. Nah, itulah dikatakan kebutuhan dasar ibu hamil. Adapun tujuan pemenuhan kebutuhan dasar ibu hamil ini yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan ibu beserta bayinya, sehingga mengurangi terjadinya komplikasi atau kelainan selama masa kehamilan hingga persalinan nanti. Baiklah, saya akan menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil. Yang pertama, kebutuhan oksigen. Oksigen membantu mensuplai darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pada ibu hamil segala kebutuhan meningkat 2 kali lipat dibanding sebelum hamil. Hal ini dikarenakan kebutuhan ibu yang harus dipenuhi dan juga kebutuhan bayinya. Kriteria oksigen yang harus dipenuhi yaitu bersih dan sehat, tidak berbau, dan tidak berpolusi. Hal ini dimaksudkan agar oksigen yang bersih dan sehat dapat menggantikan oksigen yang kotor yang berada pada dalam tubuh. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan oksigen juga sedikit terganggu akibat aturan pemerintah yang mengharuskan kita menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Namun, kemudian tidak perlu khawatir, kebutuhan oksigen tetap dapat terpenuhi jika kita tetap berada di rumah. Kita dapat melakukan jalan-jalan pagi di sekitar pekarangan rumah, sembari menghirup udara yang bersih dan segar. Jadi, kebutuhan oksigen itu tetap terpenuhi meskipun berada di rumah. Yang kedua adalah nutrisi. Di masa pandemi COVID-19 di Indonesia, kebutuhan nutrisi semakin meningkat. Hal ini agar sistem kekebalan tubuh semakin meningkat pula. Nah, adapun kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi selama masa kehamilan antara lain. Yang pertama yaitu kalori. Kalori berperan sebagai sumber energi bagi ibu hamil dan juga dapat membantu tumbuh kembang bayi. Pada ibu hamil, kebutuhan kalori menjadi 300-400 kilokalori per harinya. Kalori dapat didapatkan pada makanan seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Yang kedua yaitu asam folat. Asam folat atau vitamin B memegang peranan penting dalam tumbuh kembang janin. Hal ini karena asam folat berperan penting dalam proses pembentukan sistem saraf pada bayi serta dapat mencegah kecacatan pada bayi seperti bibir sumbing. Nah, asam folat ini dapat kita temukan pada buah-buahan, sayuran hijau, serta beras merah. Yang ketiga yaitu kalsium. Kalsium berperan dalam proses pembentukan tulang dan gigi. Kalsium juga dapat mencegah terjadinya osteoporosis selama masa kehamilan. Kalsium dapat didapatkan pada susu serta vitamin lainnya seperti vitamin A, vitamin B2, B3, vitamin D, dan vitamin C. Yang terakhir adalah zat besi. Zat besi berperan dalam proses pembentukan sel darah merah serta dapat mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah selama masa kehamilan. Kita dapat menemukan zat besi pada hati, ikan, daging. Ibu hamil juga dapat mengonsumsi tablet FE atau tablet tambah darah 1 kali sehari sebelum tidur guna memenuhi kebutuhan zat besinya. Yang ketiga adalah personal hygiene atau kebersihan diri.
Di masa pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO, pemerintah juga merekomendasikan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dirinya atau personal hygiene untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Salah satu cara yang paling utama yang dapat dilakukan dalam pencegahan virus COVID-19 ini adalah dengan melakukan cuci tangan sebanyak 6 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Adapun personal hygiene atau kebersihan diri yang harus dilakukan selama masa kehamilan, yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan rambut dengan melakukan keramas minimal 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, menggosok gigi dengan menggosok gigi utamanya sesudah makan dan sebelum tidur. Yang ketiga, dengan mandi minimal 2 kali sehari agar badan tetap bersih dan terhindar dari virus dan kuman. Yang keempat, dengan melakukan perawatan payudara agar payudara tetap bersih. Yang keempat yaitu senam hamil. Dengan rutin melakukan senam hamil selama masa kehamilan dapat memberikan efek relaksasi pada otot dinding rahim serta membantu pernapasan menjelang persalinan. Di masa pandemi COVID-19 ini, senam hamil dapat dilakukan di rumah bersama suami, minimal 15 menit setiap harinya. Yang kelima yaitu istirahat dan tidur. Penting bagi ibu hamil untuk memperhatikan pola istirahatnya. Pada umumnya, pola istirahat ibu hamil sama dengan orang awam. Hanya saja seiring dengan perkembangan janin yang dikandungnya semakin membesar, menyebabkan ibu hamil mudah mengalami kelelahan dan mengantuk. Untuk itu, pada ibu hamil dianjurkan untuk melakukan istirahat minimal 8 jam dalam sehari, 1 jam di siang hari dan 7 jam di malam hari. Hal ini agar energi yang telah dikeluarkan selama beraktivitas seharian dapat kembali pulih, sehingga ibu merasa sehat dan fit untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Terakhir, imunisasi tetanus toksoid. Dengan melakukan imunisasi tetanus toksoid dapat mencegah ibu dari infeksi tetanus dan mencegah terjadinya tetanus neonatorium terhadap bayi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, imunisasi tetanus toksoid tetap diwajibkan dengan memperhatikan perlindungan dan pencegahan infeksi atau PPI. Adapun jadwal pemberian imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil, yang pertama TT1 diberikan pada kunjungan pertama kehamilan, TT2 diberikan pada 4 minggu setelah kunjungan pertama kehamilan, TT3 diberikan selama 6 minggu setelah TT2, TT4 diberikan 1 tahun setelah TT3, dan TT5 diberikan 1 tahun setelah TT4. Jadi, sudah paham kan kebutuhan dasar ibu hamil selama masa kehamilan? Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik pada penyuluhan kali ini yaitu, selama masa pandemi COVID-19 ini, ibu hamil tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan memperhatikan cara-cara dan teknik yang telah saya paparkan tadi. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini ya. Di antaranya yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menjaga pola makan agar badan tetap fit dan sehat. Demikian penyuluhan yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.